Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan membuat seroja kacang renyah. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama saya sudah siapkan bahan-bahannya, diantaranya ada 500 gram tepung beras, saya gunakan tepung beras Rose Bran, kemudian ada 200 gram tepung maizena. Tepung maizena ini boleh diganti tepung tapioka ya. Kemudian ada 250 gram kacang tanah yang sudah saya potong-potong kecil-kecil seperti ini. Jika teman-teman rajin boleh dipotong satu-satu ya, supaya ukurannya rata dan matangnya merata juga. Atau buat teman-teman yang nggak punya waktu boleh dicincang kasar juga ya. Kalau saya di sini saya potong satu-satu ya teman-teman. Kemudian ada 600 ml santan. 600 ml santan ini saya campur satu bungkus santan kara dan air putih hingga mencapai 600 ml. Kemudian ada bumbu halus juga. Bumbu halus terdiri dari 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kencur, dan 1 sendok makan garam. Kemudian ada 1 sendok teh kaldu, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 2 butir telur ayam, dan secukupnya daun jeruk yang sudah saya iris tipis seperti ini. Jumlahnya kita sesuaikan selera dan kebutuhan ya teman-teman. Ini saya iris dengan menggunakan gunting, karena dengan menggunakan gunting bisa hasilnya setipis ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan pisau ya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan haluskan bumbu-bumbu ini. Nah, ini saya akan ulek bersama dengan garamnya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya tuangkan 2 butir telur ke dalam wadah. Kemudian kocok dengan menggunakan whisk seperti ini. Dan tambahkan bumbu halus. Kocok kembali. Kemudian masukkan santan perlahan sambil terus diaduk ya. Kemudian ketumbar bubuk, kaldu bubuk, tepung maizena, nah kalau untuk takaran garamnya teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Kalau dirasa masih kurang boleh ditambah lagi. Kemudian masukkan tepung berasnya, masukkan secara bertahap. Setelah larut, masukkan kembali. Lakukan sampai tepung berasnya habis ya. Kemudian aduk rata sampai tidak ada tepung yang menggumpal lagi. Nah, seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak dalam jumlah banyak. Kemudian panaskan cetakan. Kita tunggu sampai cetakannya panas. Kemudian di wadah terpisah, pisahkan sedikit adonan, taburkan daun jeruk, kemudian taburkan kacang juga. Nah, seperti ini caranya ya. Kemudian ambil cetakan yang sudah panas, hentak-hentakkan supaya tidak terlalu banyak minyak yang mengikut ke adonan.
Kemudian celupkan seperti ini. Hati-hati jangan sampai cetakannya tenggelam ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai bentuk adonannya kokoh. Kemudian angkat. Nah, cetakan saya ini terbuat dari bahan kuningan ya teman-teman, dan cetakannya ini bagus banget dan tidak lengket. Nah, cetakan ini saya beli di Shopee. Buat teman-teman yang mau beli, nanti link tokonya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Taburkan daun jeruk, kemudian taburkan kacang tanahnya, dan celupkan cetakannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian angkat. Nah, kita bisa lihat cetakannya tidak lengket ya. Nah, dalam mencetak seroja ini tangan kita harus gesit ya teman-teman. Seperti ini, satu tangan kita untuk mencetak, satunya lagi untuk memeriksa apakah sudah ada yang matang atau belum. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan tusuk sate untuk membalikkan serojanya. Jika serojanya sudah berwarna kuning kecoklatan dan sudah tidak ada lagi gelembung-gelembungnya, ini tandanya serojanya sudah matang ya teman-teman. Boleh kita angkat dan tiriskan. Nah, yang ini juga sudah matang. Sudah tidak ada gelembung-gelembungnya. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian setelah ditiriskan, kita bisa pindahkan ke atas kertas seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan kertas koran atau tisu penyerap minyak juga ya, supaya tidak terlalu banyak kandungan minyak pada serojanya. Nah, kemudian lakukan sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini dia teman-teman, seroja kacang renyahnya sudah selesai. Di sini saya menghasilkan 50 lebih serojanya dengan berat 15-18 gram, dan kalau ditimbang hasilnya ini mencapai 750 gram. Nah, resep seroja ini boleh dijadikan ide jualan juga ya teman-teman. Saya juga pernah menjual seroja kacang ini dan hasilnya laris manis ya. Nah, ini dia serojanya teman-teman. Kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Tambahan daun jeruknya juga membuat serojanya jadi tambah enak dan wangi ya.
Kemudian kacangnya juga di sini renyah banget. Dan kita bisa dengar suaranya. Garing banget kan teman-teman? Sekian video dari saya hari ini ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa tombol notifikasinya ditekan juga ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.